Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, menjelang arus mudik dan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, Polres Kuburaya menggelar apel gelar pasukan operasi ketupat Kapuas 2026. Operasi ini menjadi langkah awal dalam menjaga keamanan dan kelancaran arus mudik masyarakat. Berikut Bribda Yulia melaporkan untuk Anda. Kuburaya menyiapkan gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Ketupat Kapuas 2026 yang dimana sebagai langkah pengamanan arus mudik dan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Polres Kuburaya menggelar apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Ketupat Kapuas 2026 di halaman Mapolres Kuburaya. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kuburaya AKBP Kadek Ari Mahardika. Dalam operasi pengamanan Lebaran tahun ini, Polres Kuburaya menyiagakan sebanyak 185 personel gabungan. Mereka akan bertugas menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran arus mudik dan arus balik masyarakat di wilayah Kabupaten Kuburaya. Untuk mendukung pengamanan tersebut, Polres Kuburaya mendirikan 4 pos pengamanan dan pelayanan di titik strategis. Di antaranya, Pos Pam Parit Baru, Pos Pam Pelabuhan Rasau Jaya, Posyan Bandara Internasional Supadio, dan Posyan Desa Teluk Bakung. Seluruh pos tersebut akan diisi oleh personel gabungan dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, PLN, Satpol PP, serta instansi terkait lainnya. Mereka akan melakukan pengaturan lalu lintas, pengawasan arus mudik, serta mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas. Kapolres Kuburaya menegaskan bahwa operasi Ketupat Kapuas merupakan operasi kemanusiaan yang bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Polres Kuburaya juga mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan. Apabila menemukan potensi gangguan Kamtibmas, masyarakat diminta segera menghubungi call center 110 atau kantor polisi terdekat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Bribda Yulia melaporkan untuk Polri. Program Mudik Gratis Presisi 2026 yang digelar di Polda Kalimantan Selatan resmi diberangkatkan sebanyak 617 peserta. Mengikuti program yang dilepas langsung oleh Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan bersama Forkopimda, DPRD, Jasara Harja, dan Bayangkari. Program yang diinisiasi Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Tahun ini jumlah armada ditambah menjadi 13 unit bus dan 1 minibus Elf, meningkat dibanding tahun lalu yang hanya menyediakan 10 unit bus. Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi menyampaikan bahwa jumlah peserta mudik tidak dibatasi secara kaku. Polda menyesuaikan jumlah pemudik dengan kapasitas kendaraan yang disiapkan oleh Ditlantas. Mudik gratis ini melayani 3 rute utama, yakni rute Banjarbaru menuju Tapin hingga Hulu Sungai Utara, rute menuju Tabalong dan Balangan, serta rute Tanah Laut dan Tanah Bumbu. Kapolda berharap para pemudik dapat melakukan perjalanan dengan aman dan selamat sampai tujuan. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka memastikan keamanan dan kelancaran perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, Polda Sumatera Barat menggelar apel gelar pasukan operasi Ketupat 2026 di Kota Padang. Apel dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryatna dan diikuti oleh personel TNI Polri serta instansi terkait. Operasi ini digelar untuk menjamin keamanan masyarakat selama arus mudik, perayaan Lebaran hingga arus balik di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Polda Sumatera Barat melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2026 dalam rangka pelayanan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Dalam rangka memastikan keamanan dan kelancaran perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah,
Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Trisuryanta MSI CSFA memimpin langsung apel gelar pasukan Operasi Ketupat tahun 2026 yang digelar di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang pada Kamis 12 Maret 2026. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 16.30 WIB hingga selesai tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari unsur TNI, Polri, serta instansi terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apel ini menjadi bentuk kesiapan aparat dalam memberikan pelayanan, pengamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat selama momentum mudik dan perayaan Idul Fitri. Rangkaian kegiatan apel dimulai dengan kedatangan Kapolda Sumbar di lapangan apel. Selanjutnya dilakukan penyematan pita tanda operasi ketupat kepada perwakilan peserta sebagai simbol dimulainya operasi pengamanan Idul Fitri tahun 2026. Dalam amanatnya, Kapolda Sumatera Barat menegaskan bahwa Operasi Ketupat 2026 merupakan operasi kepolisian terpusat yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya selama arus mudik, pelaksanaan ibadah Idul Fitri, hingga arus balik Lebaran. Apel gelar pasukan ini juga menjadi momentum pengecekan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta sinergi antar instansi dan mendukung pengamanan Lebaran agar berjalan aman, tertib, dan lancar. Untuk operasi Ketupat Singgalang 2026 ini untuk personel pengamanan untuk Polda itu 2.285 ya, itu 280 dari Polda, kemudian 1.999 itu dari Polres. Kemudian untuk instansi lain TNI dengan instansi lain itu 1.851. Jadi kita ada 3 pos, yaitu pos terpadu, pos pengamanan, kemudian pos pelayanan ada 81, 3 pos terpadu, kemudian 37 pos pelayanan, dan 41 pos pengamanan. Jadi fokus kita adalah terkait dengan pertama kemacetan, kemudian juga rawan laka lantas, kemudian juga rawan kejahatan. Untuk khususnya adalah arus mudik dan arus balik. Ini yang perlu menjadi fokus kita semuanya, yaitu khususnya di Lembahane, karena sekarang juga masih dalam tahap pemulihan, kemudian juga yang di Sitinjolawi dan di Pesel. Jadi terima kasih kepada kita semua dengan TNI, Polri, dan semua stakeholder terkait sama-sama memberikan pelayanan sehingga saudara kita yang mudik, termasuk yang akan melaksanakan kegiatan di kampung halamannya, nanti sholat Id, kemudian juga melaksanakan wisata di tempat wisata, insya Allah aman, lancar, dan kondusif. Dari lapangan Imam Bonjol, Kota Padang, saya Bribda Miftahur Rahma melaporkan. Salam presisi. Untuk memastikan keamanan pemudik selama arus mudik Lebaran 2026, Kapolres Karawang AKBP Vicky N. Ardiansah melaksanakan patroli dan pengecekan pos pelayanan operasi Ketupat Lodaya 2026 di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Karawang mengimbau pemudik agar lebih waspada saat memarkirkan kendaraan guna mencegah aksi kejahatan seperti pencurian dengan modus pecah kaca di area parkir rest area. Jadi memang beberapa waktu yang lalu muncul berita viral di medsos bahwa ada kejadian pecah kaca di KN 62. Namun demikian perlu saya sampaikan bahwa itu kejadian sudah di tahun 2025 dan sudah kita ungkap kasusnya. Namun untuk antisipasi kami dari pihak kepolisian tetap menghimbau kepada para pengguna jalan, para yang berkunjung ke rest area agar waspada dan hati-hati. Kita dari kepolisian sudah melakukan upaya-upaya pencegahan seperti patroli, kemudian himbauan-himbauan. Tapi dari sisi masyarakat kami juga mengajak tetap waspada, meskipun istirahat di rest area, tetap jaga keamanan barang pribadi masing-masing. Upayakan ada yang menjaga kalau ada yang mau keluar dari mobil, mau itu toilet segala macam, ada yang di mobil sehingga keamanan masih bisa dijaga.
kami juga tetap mengupayakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di rest area, baik itu di 62, 52, 42 pun saat ini di KM 57. Kita kemarin sudah memetakan ya bahwa itu pelakunya bukan sama-sama pengguna jalan tol, jadi dia mengakses dari pintu belakang. Ada jalan-jalan tikus dan kita juga sudah petakan dan akan kita antisipasi untuk jalan-jalan tikus tersebut supaya tidak bisa diakses terutama waktu ini saat arus mudik dan balik lebaran. Operasi Terpusat Kepolisian atau Ketupat 2026 resmi dimulai 13 Maret 2026 dan hari ini sudah memasuki hari keempat. Bagaimana perkembangan terkini pelaksanaan operasi kemanusiaan ini? Berikut pemaparan juru bicara Satgas Humas Operasi Ketupat 2026 Kombes Pol Marupa Sagala. Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat 1.304 kasus gangguan Kamtibmas yang terdiri dari 1.211 kasus kejahatan, 9 kasus pelanggaran, 13 kasus bencana, serta 71 kasus gangguan lainnya. Sementara itu, pada bidang lalu lintas tercatat 198 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan rincian 24 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 291 orang luka ringan, serta kerugian material sebesar Rp512.650.012. Mobilitas masyarakat melalui moda transportasi umum juga terpantau cukup tinggi. Pada 36 pelabuhan penyeberangan, tercatat 959 trip kapal dengan total 266.545 penumpang. Selain itu, terdapat 32.756 kendaraan roda 2, 23.285 kendaraan roda 4, 2.891 bus, serta 8.143 truk yang menggunakan layanan penyeberangan. Untuk lintas Merak Bakahuni, tercatat 117 trip kapal dengan 76.559 penumpang, sedangkan lintasan Ketapang Gilimanuk tercatat 214 trip kapal dengan 24.885 penumpang. Pada moda kereta api, terdatat 1.169 perjalanan kereta dengan jumlah 495.253 penumpang. Sementara pada sektor penerbangan, terdapat 2.188 penerbangan, baik domestik maupun internasional, dengan total 251.427 penumpang yang berangkat. Polri mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik agar selalu mengutamakan keselamatan, memastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan prima, serta memampirkan rest area untuk beristirahat apabila merasa lelah. Apabila masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian, dapat menghubungi layanan Polri nomor 110 yang siap melayani selama 24 jam. Polri bersama seluruh pemangku kepentingan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Mudik aman, keluarga bahagia. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.